Gimana caranya untuk mewujudkan tujuan kita di tahun 2025? Semuanya harus kita dekati dengan pendekatan yang sederhana. Jangan malah memperumit sesuatunya, sehingga kita pun menjadi malas dan tertekan karenanya. Apalagi terlalu banyak dari kita yang semangat dengan pergantian tahun, sehingga kita pun menjadi, dalam tanda kutip, kebablasan dalam membuat sebuah tujuan. Belum lagi, ada banyak dari kita yang membuat tujuan yang belum tentu bisa dicapai, atau tidak mungkin. Tentu aja, pendekatan tersebut bukanlah pendekatan yang ideal, karena memang sebagai seorang pemula, kita harus mengerjakan sesuatunya secara bertahap, mulai dari yang mudah terlebih dahulu. Makanya, menurut gua yang terpenting adalah gimana caranya supaya kita bisa mewujudkan sebuah tujuan dengan cara yang paling sederhana. Caranya gampang. Untuk menggapai sebuah tujuan, kita harus memiliki sebuah keahlian di dalam tujuan tersebut. Misalnya, kalau kita ingin membeli rumah, maka kita harus memiliki kemampuan untuk membeli rumah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya memiliki kemampuan untuk membeli rumah? Dari sinilah, kemampuan itu sangat berperan, karena sejatinya semakin hebat kita di suatu bidang, maka kita akan dihadiahi oleh bidang tersebut. Dan ini berlaku untuk semua profesi, apapun yang kita geluti. Menjadi ahli dalam menjual ikan, kita akan mendapatkan uang yang banyak. Begitu juga dengan ahli menjahit baju. Kita bisa menjadi seorang Amancio Ortega yang dulunya adalah seorang penjahit. Nah, dari sini kita bisa memahami, untuk bisa memiliki rumah, kita harus memiliki sebuah kemampuan untuk membeli rumah tersebut, dan untuk memiliki kemampuan untuk membeli, kita harus memiliki banyak uang. Dan untuk memiliki banyak uang, kita harus menjadi ahli di bidang yang kita geluti, apapun itu. Hebatnya lagi, ketika kita menjadi ahli di suatu bidang, maka berbagai macam kebaikan akan datang ke dalam diri. Apakah itu kebaikan yang tidak terlihat, seperti sebuah penghormatan, ataupun kebaikan yang terlihat seperti banyaknya gaji yang datang. Semuanya berawal dari keahlian. Semakin ahli kita di suatu bidang, maka berbagai kebaikan akan datang menghampiri. Lalu, bagaimana caranya untuk menjadi ahli di suatu bidang? Caranya sederhana. Yang perlu kita kerjakan hanyalah mengalokasikan waktu kita untuk sebuah aktivitas. Misalnya, kita ingin menjadi ahli dalam bersepeda di jalan raya, maka kita harus memperbanyak latihan untuk bersepeda di jalan raya. Kenapa harus spesifik di jalan raya? Kenapa nggak di jalan berlumpur? Karena walaupun sama-sama bersepeda, dibutuhkan otot yang berbeda untuk mengerjakan sesuatunya. Skill yang dibentuk itu sangat berbeda, apakah itu di jalan raya ataupun di jalan berlumpur. Makanya, sesuatunya harus dikerjakan secara spesifik. Emang benar, kalau kita latihan di jalan raya, kemampuan bersepeda kita di jalan berlumpur akan meningkat. Tapi, peningkatan yang didapat itu sangat kecil. Seharusnya waktu-waktu yang kita pakai akan bisa dimaksimalkan dengan lebih baik lagi. Jadi, kalau ingin meningkatkan skill kita untuk bersepeda di jalan raya, kita harus bersepeda di jalan raya. Sesuatunya harus dikerjakan secara spesifik, sehingga waktu-waktu yang kita pakai tidak terbuang percuma. Nah, dari sinilah, maka kita akan bisa menemukan sebuah kemampuan, dan dari kemampuan tersebut, kita akan bisa mendapatkan hadiah-hadiah, kita akan mendapatkan uang yang banyak, dan dari uang tersebut, maka apapun yang kita inginkan, semua bisa tercapai. Dan pada akhirnya, semuanya dimulai dari mengatur waktu dengan baik, karena dari sana kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan yang kita inginkan. Semuanya dimulai dari keahlian. Dan jika sesuatunya terasa sulit, ingatlah, apa yang sulit tersebut hanyalah di awalnya saja. Semakin dikerjakan, maka apa yang sulit tersebut akan menjadi semakin mudah. Inilah kebaikan yang kita miliki sebagai seorang manusia. Kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi apapun yang kita inginkan. Semoga bermanfaat. Jadilah seorang ahli di tahun 2025 ini.